Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Welcome to English class. Today, we are going to learn about narrative text. Hari ini, kita akan mempelajari mengenai teks narasi. Adapun materi yang akan kita bahas di antaranya, yang pertama, pengertian naratif teks. Yang kedua, generic structure dari naratif teks. Lalu, tujuan dari naratif teks. Kemudian jenis-jenis naratif teks, dan yang terakhir language feature atau unsur kebahasaan dari naratif teks. Baiklah, kita mulai ke materi pertama, yaitu pengertian naratif teks. Naratif teks adalah suatu jenis teks yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Dalam naratif teks, terdapat pula konflik yang harus dihadapi oleh tokoh utama serta cara penyelesaiannya. Jadi, naratif teks adalah teks yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis di mana terdapat juga konflik yang harus dihadapi oleh tokoh utamanya. Materi kedua yang akan kita bahas adalah generic structure of narrative text, atau struktur umum dari teks narasi. Naratif teks memiliki 3 bagian, yang pertama orientation, yang kedua complication, dan yang terakhir adalah resolution. Di sini, orientation merupakan bagian awal dari teks naratif yang berisi pengenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya cerita. Jadi, bagian orientation ini ada di awal teks ataupun di paragraf pertama. Lalu, bagian kedua dari naratif teks adalah complication. Complication menceritakan tentang munculnya permasalahan atau konflik yang harus dihadapi oleh tokoh utama. Bagian complication juga merupakan bagian utama dari teks naratif. Bagian terakhir dari naratif teks adalah resolution. Pada bagian ini menceritakan tentang penyelesaian dari masalah yang harus dihadapi oleh tokoh tersebut. Jadi bagian ini menceritakan tentang bagaimana cara tokoh tersebut menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Sekaligus bagian ini menjadi bagian akhir dari cerita naratif teks. Materi yang ketiga adalah purpose of narrative text, atau tujuan dari naratif teks. Tujuan dari penulisan naratif teks adalah untuk menghibur serta memberikan pesan moral kepada para pembacanya. Materi keempat yang akan kita bahas adalah types of narrative text, atau jenis-jenis dari naratif teks. Jenis-jenis dari naratif teks yang umumnya ditemukan ada 6. Di antaranya, yang pertama, fairy tales atau dongeng. Yang kedua, mysteries atau kisah misteri. Yang ketiga, romance atau kisah romantis. Yang keempat, ada fables atau cerita binatang. Lalu ada juga myths atau kisah mite atau mitos. Dan yang terakhir adalah legend atau legenda. Contoh-contoh dari naratif teks yang terkenal diantaranya Dongeng Cinderella, The Goose and the Golden Egg, The Legend of Tobalek, dan Pinocchio. Materi yang terakhir mengenai language feature of narrative text, atau unsur kebahasaan dari naratif teks. Di sini ada 5 unsur kebahasaan dari naratif teks. Yang pertama, naratif teks menggunakan past tense atau tenses dalam bentuk lampau. Yang kedua, naratif teks menggunakan adverb of time atau kata keterangan waktu. Contohnya, once upon a time, one day, someday, dan lain sebagainya. Adverb of time ini biasanya ditemukan di awal teks. Lalu, yang ketiga, time conjunction atau kata penghubung waktu.
Contohnya when, then, suddenly, after that, dan lain sebagainya. Fungsi dari conjunction time ini adalah untuk mengurutkan peristiwa kronologis yang saling terhubung atau menghubungkan satu kejadian dengan kejadian lainnya yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita tersebut. Yang keempat, ada action verb atau kata kerja. Naratif teks menggunakan kata kerja berbentuk lampau. Contohnya climb, took, play, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, language feature dari naratif teks adalah direct speech atau dialog langsung. Dalam naratif teks, kita sering menemukan dialog langsung atau percakapan antar tokoh dalam cerita tersebut. Nah, itu dia materi kita hari ini mengenai naratif teks. Thank you for join my class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.